sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video on cam selama mengikuti kegiatan. Yang keempat, peserta menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Dan yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai nama asli dan mencantumkan domisili saat ini, Tanah, Jakarta. Begitulah tata tertib kita yang biasanya di ruang ngaji ya. Seperti kita tahu bersama, ruang ngaji dan komunitas Bahagia Mengaji dengan tagline-nya bahagia bersama Al-Quran. Insya Allah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ibu Sulis. Pada Ibu Sulis, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia dari Surabaya. Kali ini saya akan membawakan surat Al-Ahzab ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya,
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Sulis yang telah membacakan kepada kita semua lantunan ayat suci Al-Quran dengan sangat indah. Semoga menambah keberkahan khususnya bagi pembaca dan kita bagi yang mendengarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teman-teman, untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini juga, marilah kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Pipit. Kepada Mbak Pipit, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara pada hari ini kita mulai, marilah ibu-ibu bersama kita panjatkan doa untuk kelancaran acara kita pada siang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa zalimi sultanik. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmatilah kami dengan Qur'an. Jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat, dan penolong kami di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Qur'an. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas bahagia mengaji di ruang ngaji ke-7 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon, jadikan kegiatan ini berjalan lancar, penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu, kasih sayangmu, penuh limpahan bahagia serta ada dalam ridhomu. Rabbana ghafir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan ya'ndal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa ya'ndal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'ni an asqura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala solihatan wa an amala solihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikal solihin. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khair Mbak Pipit yang telah memimpin doa. Selanjutnya teman-teman, untuk menyemarakkan dan menekan jiwa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya ya. Silakan Teh Lulu, disiapkan. Boleh dibuka mic-nya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengabadikan momen kita, ruang ngaji yang ke-7 ini, kita akan foto bersama. Silakan teman-teman yang belum nyala kameranya, silakan dinyalakan. Yang bisa pakai virtual background, silakan dipasang, silakan disiapkan jilbabnya. Kita akan ambil foto dengan 2 sesi ya. Yang pertama, yang kedua, baik, terima kasih. Nah, alhamdulillah, teman-teman rahimakumullah, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu ngopi-ngopi. Ngobrol inspirasi bersama narasumber istimewa kita pada hari ini, yaitu Ustazah Lismawati. Nah, kita mulai, izinkan saya membacakan
CV beliau ya, teman-teman. Jadi, narasumber kita pada hari ini, beliau bernama lengkap Ibu Lismawati Sarjana Sains yang biasanya dipanggil dengan Ibu Lisma. Lahir di Bandar Lampung, 24 Juli 1975. Pendidikan formal beliau dari Universitas Lampung FMIPA. Dan pendidikan non formal beliau di Lembaga Quran Al-Hikmah, Mampang, Jakarta Selatan. Saat ini pekerjaan beliau adalah ibu rumah tangga, juga Masya Allah ada banyak sekali ini, yaitu pembina Yayasan Sahabat Quran Banten, pembina komunitas kerumah tanggaan Aisyah Institute, pembina dan pengajar Majelis Taklim Ukhuwah, pengelola rumah tahsin tahfidz anak Baitul Hikmah Serang, dan mengajar di beberapa majelis taklim Serang Banten. Masya Allah, beliau sangat sibuk sekali ya teman-teman, Insya Allah. Kemudian status beliau menikah dengan Bapak Abu Hanifah yang saat ini Bapak diamanahi di Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan. Saat ini beliau dikaruniai 5 putra-putri dan Masya Allah juga semua putra-putri beliau saat ini sudah menyelesaikan ziyadah hafalan 30 juznya dan sekarang lagi proses mutkin, Masya Allah. Kemudian beliau tinggal di Puri Serang Hijau, Blok K4, nomor 1 Cipocok, Serang, Banten. Masya Allah, luar biasa sekali CV beliau ya teman-teman. Apa ini ya tips dan triknya ini ya, sehingga bisa menjalani kesibukan-kesibukan yang padat sekali ini. Nanti kita teman-teman tentu penasaran kan? Nanti bisa ditanya ke narasumber kita secara langsung. Di acara ngobrol inspirasi ini nanti kita sediakan waktu untuk tanya jawab ya teman-teman, bisa secara langsung dengan angkat tangan, raise hand, atau bisa ditulis di kolom chat saja. Dan tema kita pada hari ini adalah Ibu Mekah, Ibu Berdaya. Baiklah, saya sapa dulu narasumber kita ya. Assalamualaikum, Ustazah Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuna. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, Ustazah. Terima kasih Ustazah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini untuk berbagi ilmu. Mungkin langsung saja Ustazah, silakan Ustazah, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Bu Yuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menyapa, suara saya terdengar tidak, Ibu? Takutnya putus-putus atau gimana? Dengar jelas, Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berhak ya selalu kita puji ya, kita tasbih ya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dari Allah saja kemudian kita bisa berjumpa di media ini, di forum ini, insyaallah. Satu nikmat dari Allah, saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang hebat di sini. Masya Allah ya, ada 40 ya peserta, dan ini semuanya hampir dari luar daerah semua ya, maksudnya tidak satu daerah, hampir seperti dari Ibu Ina bilang dari Sabang sampai Merauke ya, barakallah. Semoga wasilah forum ini ya, komunitas mengaji ini menjadi sarana untuk menjadi amal jariah buat kita semua, buat ibu-ibu semuanya. Kemudian izinkan saya menyapa buat Ibu Ina ya sebagai pembina dari komunitas Ibu mengaji ya, Ibu belajar apa Ibu komunitas apa, saya lupa, Ibu bahagia mengaji ya. Iya, bahagia mengaji ya, Masya Allah. Semoga ini ibu-ibunya bahagia semua nih ya, waktu ngaji juga bahagia. Amin, insya Allah, Bu. Iya. Semoga jadi sarana forum silaturahim, kemudian juga thalabul ilmi, dan juga yang penting adalah untuk kita meningkatkan motivasi iman dan takwa kita. Kita luruskan niat kita karena Allah ya. Semoga Allah catat sebagai amal soleh kita pada siang hari ini. Dan kemudian juga kepada teman-teman panitia pengurus ya KBM, komunitas belajar Ibu belajar mengaji, bahagia mengaji, semoga Allah berkahi, Allah kasih kesehatan, rezeki yang banyak yang halal ya. Juga kepada teman-teman
peserta di forum ini. Semoga Allah berikan kesehatan, keluarga yang diberkahi oleh Allah, kemudian diberikan keridhaan, ya, senantiasa diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu semuanya, mungkin nanti bisa di screenshot ya materinya oleh host ya, oleh Ibu siapa, Ibu Lulu atau Ibu siapa yang mau ini kan materinya. Sama saya, Bu. Oh, iya boleh. Atau nanti saya juga nggak apa-apa. Tapi boleh deh Bu Lulu ya. Enggak Ibu. Ibu-ibu semuanya, tema kita pada hari ini ya berkenaan juga dengan setelah kita memperingati hari-hari kemerdekaan, hari-hari yang indah dan nikmat dari Allah adalah hari kemerdekaan. Tentunya mestinya juga kita merefleksikan dalam keseharian kita, agar kita menjadi orang-orang yang mengisi kemerdekaan seperti yang diinginkan oleh para pendiri negara kita ini, para ulama-ulama, para pahlawan nasional yang mereka berjuang mengisi kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, dan kita adalah orang-orang yang penerusnya yang mengisi kemerdekaan. Bahkan jauh sebelum ini semuanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul agar memerdekakan ya umat daripada belenggu keterbelakangan ya, kemudian belenggu perbudakan, belenggu ke penjajahan yang Allah sebutkan semuanya di Al-Qur'an. Sungguh Islam ini sebenarnya suatu agama yang menginginkan kemerdekaan bagi umatnya. Judulnya Ibu Merdeka, Ibu Berdaya. Ya, silahkan nanti dilihat lagi, ditampilkan slide selanjutnya. Ya. Sebelum nanti kita bahas tentang bagaimana ibu yang merdeka itu, ibu berdaya itu, ya sekilas ya tentang kemerdekaan itu seperti apa ya maknanya. Hakikat kemerdekaan, kalau dilihat dari bahasa Arabnya, kemerdekaan itu maknanya al-istiqlal, bisa dikatakan al-istiqlal atau al-hur, atau istilahnya juga al-huriyah, artinya kemerdekaan. Ya, kemudian kalau dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan kemerdekaan itu adalah keadaan di mana kita berdiri sendiri, bebas, selepas, tidak terjajah oleh apapun juga, oleh siapapun juga, dan termasuk juga kebebasan kita dalam menentukan diri kita. Istilah lain itu hak asasi manusia lah ya, kayak gitu. Nah, kemudian ulama dalam buku atau kitabnya Maqasid al-Syariah al-Islamiyah, beliau menuliskan memaknai kemerdekaan itu dengan lawan dari perbudakan. Dan kemudian juga beliau memaknai kemampuan seorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuka hatinya, maksudnya tanpa tekanan, tanpa paksaan dari siapapun. Dia bebas berkeyakinan, dia bebas berpendapat, belajar, mengajar, berkarya, bekerja, dan bahkan wirausaha. Itu artinya orang-orang yang merdeka. Itu dari sisi pengertian ya. Terus bagaimana kita lihat kemerdekaan yang ada di Al-Quran? Menjelaskan Al-Quran secara tersirat ya gitu tentang kemerdekaan itu adalah bagaimana Allah memerintahkan nabi-nabi dan rasul itu memerdekakan umatnya dari keterbelengguan, keterbelakangan, penjajahan, penjajahan hawa nafsu, berhala, bahkan penjajahan penguasa saat itu. Dalam ini yang terkenal yang ada di Al-Quran yaitu adalah Fir'aun. Fir'aun itu adalah salah satu tokoh penjajah ya, penjajah yang Allah abadikan di Al-Quran. Ya, kemudian penjajah yang lain yang menjadi nenek moyangnya Fir'aun ada iblis, itu juga Allah abadikan. Jadi ibu-ibu lihat bahwa kalau mau lihat siapa sih penjajah yang sebenarnya, lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu semua dijelaskan. Penjajah pertama adalah iblis, kemudian pengikutnya Fir'aun, dan para pengikut-pengikutnya. Ya. Coba kita bisa lihat slide selanjutnya. Tentang kemerdekaan ya yang ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk membebaskan kita dari terbelengguan penjajahan. Nabi Ibrahim misalnya, beliau senantiasa kita pernah ya tahu ya cerita beliau bagaimana beliau sirahnya Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan saat beliau sudah mulai dewasa, sudah mulai ya balik, kemudian beliau berpikir apakah Tuhan adalah sesuatu yang dibangun, dibentuk dengan tepung atau kayu, terus kemudian disembah, terus kalau nggak dipenuhi dia dipukul atau dipotong-potong, apa gitu Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mencari
Tuhan yang dimaksud untuk memerdekakan perbudakan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari, jadi bilang, apakah ini Tuhan? Tapi dia tidak dia kecewa pada saat kemudian matahari terbenam. Matahari terbenam, dia katakan ini bukan Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Kemudian malam hari dia melihat bulan yang penuh dengan cahaya bulan purnama, dia takjub, kemudian dikatakan, oh ini tentunya bulan. Tetapi kemudian dia katakan pada saat siang hari bulan itu hilang, dia katakan ini bukan Tuhan, karena Tuhan tidak akan mungkin hilang. Ya, kemudian pada usia 40 tahun ya, kemudian Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah kesempatan ya untuk mengenalkan Allah mengenalkan dirinya tentang siapa Allah. Ya. Kemudian juga Nabi Musa juga sama ya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk kemudian bebas dari belenggu Firaun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu datanglah ke Firaun yang sesungguhnya dia melampaui batas, ya. Di surat An-Nazi'at ayat 16 sampai 25 ya Allah sebutkan idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Kemudian ayat yang ke-25-nya bahkan Allah melukiskan atau mengabadikan kata-kata faqala ana rabbukumul a'la, kata Nabi Firaun bahwa sungguhnya aku adalah Tuhan yang tinggi, ya gitu ya. Jadi Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan belenggu Firaun, ya gitu ya, sampai-sampai dia mengatakan dia adalah Tuhan. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad juga begitu. Pada saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, maka saat itulah Rasulullah diberikan tugas oleh Allah untuk membebaskan umatnya, ya kita semuanya ini dari belenggu penjajahan hawa nafsu, ya penjajahan berhala dan segala macam bentuk penjajahan di muka bumi ini. Maka khususnya buat perempuan itu diangkat martabatnya, diangkat kehormatannya, diangkat posisinya setelah Rasulullah SAW mengenalkan al-Islam, ya. Kita lihat bagaimana perempuan khususnya saat perempuan belum mengenal Islam atau belum datang Islam, perempuan itu seperti makhluk ketiga. Makhluk ketiga itu gini, laki-laki makhluk pertama, hewan, tumbuhan itu makhluk kedua. Nih perempuan ini makhluk atau bukan sih gitu. Sehingga dia tidak diperlakukan layaknya manusia. Dia diperbudak seperti budak seksual. Jadi di zaman jahiliyah sebelum Islam itu hadir, ya, perempuan itu bisa aja dikawini oleh ayahnya, oleh suaminya, oleh anak laki-lakinya, masya Allah ya, nauzubillahi, begitu sedihnya. Dan kemudian kalau dia lahir anak perempuan maka itu aib bagi keluarganya. Bahkan perempuan itu kemudian dikubur hidup-hidup bayinya. Sampai Umar bin Khattab pada saat sudah menjadi seorang muslim mukmin, beliau sering menangisi dosa-dosanya waktu dia masih kafir. Dia mengatakan sungguh begitu besar dosaku, aku membunuh anak perempuanku sendiri, ya. Itu cerminan begitu hinanya Islam, hinanya perempuan sebelum datangnya Islam, ya. Kemudian bagaimana perempuan setelah Islam datang? Islam dihormati seperti tadi yang dibacakan di surat Al-Ahzab, itu bentuk penghormatan. Laki-laki dan perempuan itu sama, diberikan balasan yang sama, diberikan posisi yang sama, diberikan tugas yang sama. Bahkan perempuan memiliki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang saat itu sebelum Islam datang itu tidak pernah tidak pernah diangkat, ya gitu. Sama kedudukannya di hadapan Allah. Ya, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang sholat, laki perempuan yang puasa, laki-laki perempuan yang sedekah, laki-laki perempuan yang tawakal, laki-laki perempuan yang menjaga kehormatannya, dia mendapatkan balasan dari Allah, ampunan dari Allah. Ya, kemudian kita memiliki tugas yang sama dengan laki-laki. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia laki-laki dan perempuan kecuali adalah untuk beribadah pada Allah, kata Allah gitu ya di surat Az-Zariyat 56. Kemudian perempuan itu punya profesi yang sama, ya. Mungkin di sini berbagai macam profesi, itu bentuk penghormatan Islam kepada perempuan. Ya, saya yakin di sini profesinya macam-macam, ya, gitu. Dan itu adalah satu bukti bahwa Islam mengangkat kita. Satu sisi kemudian Allah mengangkat dan menghormati kita sebagai perempuan, ya, dengan disuruh menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya, menjaga auratnya, menjaga fitrahnya. Itu adalah bentuk penghormatan agar kita tidak dilecehkan oleh orang lain atau dilecehkan oleh manusia yang lain, ya.
Tetapi satu sisi kita dibolehkan untuk melaksanakan tugas-tugas, fungsi, profesi selama sesuai dengan fitrahnya. Bahkan ada satu pos perempuan yang hanya dimiliki oleh perempuan, bahkan ada pahala yang tidak dimiliki oleh laki-laki, dan laki-laki tidak akan mungkin bisa memiliki pahala ini, yaitu 3 hal, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu tidak akan bisa, bahkan Rasulullah pun tidak mendapatkan hal itu karena Rasul laki-laki ya. Itu, Masya Allah. Karena perempuan memiliki rumah sebagai istananya, disitulah bertaburan pahala-pahala yang Allah berikan. Ya di sana jadi pemimpin, di rumahnya, di keluarganya, tetapi pemimpin itu semua siap layaknya seorang pemimpin, maka kita diminta pertanggungjawabannya kalau ya itu perempuan setelah datang Islam dihormati dan dimerdekakan. Jadi kita harus bangga ya, bangga dengan kemuslimahan kita wa ana minal muslimin, dan sungguhnya kami adalah muslim. Terus kita tampakkan identitas kita, bangga ya dengan apa ya, dari nanti kita bahas dari peran-peran kita, kemudian apa yang kita prioritaskan ya, bagaimana kita mendapatkan atau mampu melaksanakan peran-peran itu, nanti kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Ya, silakan nanti lanjut ya. Nah, ibu semuanya bicara tentang perempuan atau ibu yang merdeka, ya berarti ibu berdaya. Ya, identik lah sebenarnya. Kenapa? Karena kita seorang itu tidak akan mampu mempunyai kemampuan jika dia tidak merdeka. Atau seharusnya orang ibu yang merdeka, perempuan yang merdeka, tentunya dia punya kemampuan, yaitu dia punya kekuatan untuk melakukan banyak hal. Nah, berdaya dalam istilah kamus besar bahasa Indonesia itu artinya berkekuatan, ya punya kekuatan, punya kemampuan, bertenaga, ya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi suatu masalah, ya itu adalah namanya berdaya. Nah, jadi kalau perempuan berdaya, yang perempuan merdeka berarti perempuan berdaya adalah perempuan yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya tenaga, punya semuanya, punya kemauan, tentunya atas izin Allah untuk mengatasi semua dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Dan sekarang bagaimana? Apakah kita termasuk perempuan yang berdaya, perempuan yang merdeka? Ya, moga-moga ya. Ini salah satu wasilah, salah satu bentuk perempuan berdaya adalah komunitas ibu mengaji ini, ya gitu ya. Yang bisa menghimpun ya wanita-wanita seluruh daerah, itu luar biasa loh. Masya Allah, yang bisa telaten, bisa tekun, manggil-manggil, boro-boro di WA, misalnya gitu ya. Itu masuk Zoom itu kayaknya perempuan. Kayaknya laki-laki malah nggak sempat tuh Bu ya, gitu. Subhanallah. Nah sekarang kita lihat bagaimana perempuan, ya bagaimana dikatakan ibu berdaya, ya perempuan berdaya. Sebelum kita lihat profil ya peran kita sebagai wanita yang dikatakan perempuan itu berdaya adalah kenapa kita harus berdaya? Nah, pertanyaannya ya, kenapa kita harus berdaya? Kenapa kita harus punya kemampuan? Kenapa kita harus punya tenaga? Kenapa kita harus punya kekuatan? Sebab yang pertama adalah karena Allah menciptakan kita tidak dengan main-main. Ya, sebab Allah menciptakan kita itu dengan sesempurna ciptaannya dan tidak main-main. Karena Allah ingin meletakkan kita, memasukkan kita ke dalam surga sebagai kampung halaman kita. Jadi surat At-Tin ya, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Di surat Tin ayat yang keempat ya sampai ayat yang ke-8 itu menjelaskan tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah itu tidak dengan main-main, tapi dengan kesempurnaan yang indah, yang sesempurna-purnanya. Tentunya ada maksud Allah itu menciptakan kita, nggak sembarangan, nggak asal-asalan, nggak asal hidup ya gitu. Tapi adalah agar kita beramal. Sehingga kata Allah, siapa yang tidak beramal, ya siapa yang kemudian dia tidak menggunakan memanfaatkan hidupnya ini dengan kebaikan, maka nanti akan dimasukkan di tempat yang paling rendah asfala safilin. Tetapi sebaliknya, jika seorang perempuan itu yang diciptakan oleh Allah kemudian selama hidupnya cuma sekali di dunia, dia gunakan untuk sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan tempat yang layak, yaitu ajrun ghairu mamnun, yaitu pahala yang terus-menerus ya, yang kemudian tempat yang terbaik.
Ya gitu. Jadi kenapa kita harus berdaya? Sebab kita diciptakan Allah tidak dengan main-main, dengan kekuatan juga, dengan keindahan juga, gitu ya. Seperti itu, enggak dengan main-main. Kemudian yang kedua, sebab kehidupan kita akan ditanya oleh Allah. Sebab kekuatan semua amal kita, semua aktivitas kita ini akan ditimbang oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, di surat Wal Asr kan dijelaskan Wal Asr innal insana lafi khusr. Ya, demi masa umur kita, ya demi waktu yang Allah berikan, demi waktu yang Allah sediakan. Sesungguhnya manusia itu insan, ya gitu. Insan itu artinya manusia yang beraktivitas, ya. Itu rugi. Jadi aktivitas manusia itu semua rugi. Ya, perempuan kan beraktivitas ya Bu, tapi kalau tidak memenuhi syarat seperti ayat selanjutnya, maka aktivitas kita nanti ditimbang oleh Allah dan semuanya rugi. Ya, kecuali aktivitasnya itu ada hubungan dengan illalladzina amanu. Yang pertama motifnya iman. Ya gitu. Motifnya harus iman. Kita keluar rumah itu harus motifnya iman. Kalau ibu bekerja, kalau kita bekerja harus motifnya iman. Kalau kita mengurus anak ya, kita menjadikan peran-peran kita sebagai perempuan nantinya itu motivasinya iman, bukan karena gelar, bukan karena ingin dipuji, bukan karena dibilang perempuan sukses. Enggak, tapi karena motivasi bahwa Allah menyuruh saya. Allah Tuhanku yang menyuruh saya seperti ini. Ya gitu. Jadi motivasi illalladzina amanu. Kemudian yang kedua adalah amal-amalnya, aktivitasnya harus bernuansa wa amilus sholihat, bentuknya amal sholih. Ya gitu kan. Harus dalam bentuk amal sholih. Kalau enggak, nanti itu menjadi sia-sia. Ya, jadi pastikan setiap apa yang kita lakukan, ibu mau ke pasar kah, misalnya ibu mau bekerja kah, ibu mau pergi kemana, pastikan niatnya karena Allah, ya, motivasi iman, dan satu lagi itu nilainya amal sholih. Jadi jangan ada nilai-nilai kemaksiatan di situ. Ya, amilus sholihat, amal-amal kebaikan. Ya, walaupun sekecil apapun amal itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk watawassaw bil haq. Gimana profesi kita ataupun peran kita di situ adalah nanti tidak hanya untuk dirinya sendiri, perempuan yang berdaya itu adalah perempuan yang peduli sama lingkungannya, yaitu watawassaw bil haq. Di mana dia berada, disitulah kebaikan dia sebar. Dia bukan bibit penyakit justru, tapi dia mau justru penyembuh dari penyakit masyarakat yang ada. Ya, watawassaw, dia bukan sebagai sumber penyakit atau sumber racun, justru dia adalah pengobatnya. Nggak boleh perempuan itu apa tuh maksudnya sumber racun, yaitu membuka aurat misalnya, ya, kemudian dia tempat kumpul tempat gibahnya gitu ya, tempat gosipnya itu ada di dia, itu namanya sumber penyakit. Kita tidak boleh begitu, karena harus watawassaw bil haq, ya, yang menyebar kebaikan, dan kemudian watawassaw bis sabr, kata Allah, yaitu perempuan yang sabar dalam keimanan, sabar dalam amal sholih, dan sabar dalam watawassaw bil haq, ya, dari segala hal. Nah, jadi kenapa perempuan itu harus berdaya? Saya ulang lagi, karena pertama Allah menciptakan kita tidak dengan main-main. Terus yang kedua karena Allah akan minta pertanggungjawaban kita setiap amal-amal yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, agar perempuan itu berdaya, ya, maka kita mengenal dulu potensi kita, karena kita tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya potensi. Semua punya potensi. Allah menciptakan manusia itu dengan potensi yang sama, bekal yang sama, yaitu Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati, dan Allah berikan kita fisik atau jasad. Dan khusus perempuan Allah kasih 4, yaitu atifiyah atau kelemah lembutan. Jadi kalau perempuan itu dikasih potensinya 4, ya. Yang pertama adalah akal, ya. Yang kedua itu adalah jasad, ya, fisiknya. Terus yang ketiga Allah kasih hati, dan yang keempat Allah kasih afifiyah atau kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan khusus buat perempuan. Selembut-lembutnya laki-laki beda dengan lembutnya perempuan gitu. Atau sekeras-kerasnya perempuan pasti ada kelemah lembutan fitrahnya. Kenapa? Karena Allah meletakkan pos kita adalah pos di rumah, yaitu menjadi pendidik anak-anak dan pendamping suami, dibutuhkan kelemah lembutan. Jadi mau ke selembut apapun laki-laki nggak bisa seperti perempuan, nggak bisa, karena dia fitrahnya laki-laki gitu. Atau sekuat-kuatnya, se-strong-strongnya perempuan, tetap dia lembut, karena pasti Allah ciptakan fitrah kelembutan pada perempuan itu. Ya, itu karena fitrah.
Ya, gitu. Jadi untuk kita berdaya, kita tahu dulu potensi kita, ya. Gitu. Dan potensi yang paling kita jaga sehingga atau potensi harus kita jaga sekali itu adalah potensi hati. Sebab hati adalah raja, ya itu. Kenapa? Karena fisik, akal, dan kelemah lembutan itu bisa dimainkan perannya, bisa disalurkan jika hati perempuan itu baik, ya kan? Gitu. Tapi kalau hati perempuan itu tidak baik, maka potensi-potensi itu disalahgunakan. Kelemah lembutannya buat orang lain, buat laki-laki lain, buat suami lain, misalnya gitu, ya, untuk menarik orang, ya. Itu karena memang dasarnya perempuan itu punya kelembut-lembutan, ya gitu. Atau nanti akalnya, ya dia pakai untuk ya untuk sepuas-puasnya dirinya, ya. Atau fisiknya tadi dia eksplorasi ya kecantikannya, keindahan tubuhnya buat orang lain. Maka dari keempat potensi itu yang harus yang menentukan ke kualitas fisik, ya, kualitas akal dan kualitas aktif yaitu adalah hati. Sehingga kata Rasulullah SAW kan mengatakan, inna fi jasadi mudghah. Ya, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza shalahat sal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Yang kalau dia sehat maka sehatlah seluruh tubuhnya, kalau sakit sakitlah seluruh tubuhnya, dan itu adalah hati. Jadi ummatillah, ya ibu-ibu sholihah semuanya, bahwa perempuan cenderung untuk mempercantik wajahnya kan, ya kita pasti dan fitrah loh itu mempercantik wajah kita. Tapi kadang lupa perempuan untuk mempercantik hatinya, ya gitu. Jadi percantik hati kita, insya Allah cantik pula raga kita, cantik juga wajah kita, ya. Jadi karena dia adalah raja, ya raja dari yang menentukan apa namanya anak buahnya. Anak buah itu adalah organ tubuh kita ini, ya. Gitu. Jadi jaga bagaimana agar hati kita menjadi raja yang benar, raja yang bisa memimpin anak buahnya dengan betul, gitu. Maka memiliki hati yang bersih itu menjadi keharusan. Ya, memiliki hati yang sehat Allah adalah harus menjadi suatu keniscayaan. Ya, hati tempatnya iman. Artinya bahwa untuk bisa menaikkan atau bisa memiliki hati yang baik berarti iman kita juga harus kita jaga, harus kita motivasi. Saya yakin insya Allah mau belajar seperti ini walaupun siang ya gitu, walaupun mungkin ada yang ngantuk-ngantuk tapi habis makan siang mungkin. Tapi kalau hati yang bersih itu insya Allah dengan tekun ya gitu bisa mendengarkan karena kebutuhan hati. Ya seperti ini memang ilmu ada akal, tetapi sesungguhnya ruangan hati kita itu yang harus kita siapkan ya gitu untuk bisa menerima cahaya Allah dan untuk ilmu. Ya, jadi yang pertama adalah agar kita bisa memiliki raja itu hati yang sesuai dengan yang diinginkan, hati yang bersih, maka kita syaratnya membersihkan hati kita. Harus kayak seperti bak ya, bak apa tuh namanya bak mandi itu harus dibersihkan kan? Kalau enggak jadi kotor juga bukan? Walaupun airnya banyak, tapi kalau tidak pernah dibersihkan, malah airnya jadi kotor kan? Begitupun hati kita. Walaupun banyak aktivitas kita, belajarnya banyak ya, tapi kalau enggak dibersihkan hati kita, khawatir yang keluar juga hal-hal yang enggak baik ya. Maka bagaimana cara membersihkan hati agar kita bisa menjadi orang yang nanti melaksanakan peran-peran itu? Yang pertama tilawah Al-Qur'an ya gitu dan tadaburnya. Ya, kemudian juga kita banyak sholawat, banyak sholat sunnah, melaksanakan ibadah sunnah dan banyak berwudu. Ya, kemudian juga melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, infak, sedekah, berzikir ya, gitu. Dan kemudian berdoa karena nikmat apapun yang kita dapatkan itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita minta. Maka minta kepada Allah agar kita memiliki hati-hati yang sehat ya. Selanjutnya berkumpul dengan teman-teman yang solih ya seperti ini, saling mengingatkan. Bahkan walaupun kita nggak saling ketemu mungkin ya Ibu ya, ada yang dari Tasikmalaya, dari Palangkaraya ya, dari Bengkulu ya. Kemudian ada dari Jakarta, Makassar, Bekasi ya, Masya Allah. Ya, dari Serang ya. Ada Papua Barat ya Ibu ya, Masya Allah ya. Tetapi jika diisi dengan hati-hati yang bersih, rasanya seperti saudara. Ya kita. Karena kita ini adalah perempuan yang senasib dan sepenanggungan.
senasib karena sama-sama nasibnya masih di dunia, sepenanggungan, seperjuangan karena kita sedang memperjuangkan dunia kita agar selamat sampai di akhirat kelak. Jadi sama-sama kita tuh senasib, seperjuangan ya. Jadi berkumpul dengan teman-teman yang solih ya gitu. Berkumpul dengan teman-teman yang solih. Bahkan waktu saya tanya sama Ibu Ina, ini komunitasnya gimana gitu ya, bergerak di bidang apa? Masya Allah adalah motivasi, kata beliau memotivasi atau memfasilitasi ya teman-teman yang pindah-pindah ya gitu, pindah-pindah kerja apa namanya dikumpulin di Zoom supaya ada waktu untuk ngajinya tetap gitu ya, Masya Allah. Karena mungkin bisa jadi di daerah tertentu susah ya Bu untuk ngaji offline bisa gitu, sehingga difasilitasi begini itu luar biasa. Itu memang salah satu sarana untuk memiliki apa namanya hati ya, untuk memompa iman kita, untuk SPBU kita adalah berkumpul